Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrati fi sabilillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamul khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin. Ayyuhal 'aizza wal kurama rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini Allah kembali mengundang kita hadir di rumahnya dalam rangka melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban, yakni solat Jum'ah berjamaah. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kita semua tentu sebagai umatnya yang mencintai dan ingin dicintai olehnya. Maka memohon kita kepada Allah biwasilah membacakan salawat kepada beliau, Allah takdirkan kita bertemu dengan beliau, berkumpul di surganya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ayyuhal a'izza wal kurama rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Bertakwalah kepada Allah apapun amanah yang sedang Allah berikan kepada kita. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ikuti terus keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menutup keburukan yang pernah kita lakukan. Ayyuhal a'izza wal kurama rahimakumullah. Momentum hijriyah adalah perubahan. Perubahan tidak semata dimaknai pindahnya fisik dari tempat A ke tempat B. Lebih dari itu, perubahannya adalah hijrah minal ma'siyah ila ta'ah. Bergerak ke sebuah titik kebaikan. Yang dulunya malas menjadi rajin, yang dulunya malas beribadah sekarang maksimal bahkan istiqomah dalam kebaikan. Inilah makna hijrah di antaranya.
Namun iktikad baik kita untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik itu tidak terlepas dari yang namanya godaan, dan godaan. Bahwa betul Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Kita hari ini momentum Muharram berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan, ya, dari maksiat menjadi taat. Taubat kita bahwa Allah pun menerima taubat kita, tapi menuju titik taubat dan diterima taubat kita selalu ada halangan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ad-dunya wa zinataha, dunia dan pernak-perniknya, dunia dan perhiasannya, dunia dan keindahannya. Inilah penghalang pertama dari kita untuk hijrah menuju yang lebih baik, ya. Tentu kita sebagai muslim harus bersikap bahwa dunia yang kita kejar sampai detik ini bukanlah tujuan utama. Karena ketika kita sudah mendapatkan dunia, sudah mendapatkan segala kuncinya, kunci rumah, kunci mobil, kunci semuanya, kunci-kunci itu akan ditinggalkan. Maka dunia bukan tujuan. Benar kata Imam Ghazali bahwa hendaknya kita harus bersikap zuhud dan tajarrud terhadap dunia, ya. Kenapa demikian? Agar pertama, ya, kita bisa istiqomah dalam ibadah penuh ketenangan. Yang kedua, ketika kita menjadikan zuhud terhadap dunia, maka nilai ibadah kita dapatkan dalam paripurna statusnya, mencapai ketinggian nilai ibadah. Ayolah izza wal kuramar rahimakumullah. Tingginya kualitas ibadah orang yang zuhud telah ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bahwa 2 rakaat orang alim dan zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir masanya selama-lamanya. Ayolah izza wal kuramar rahimakumullah. Lalu yang kedua yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, terkhusus makhluk yang lebih dekat dengan kita, yakni istri kita, anak kita, saudara kita, bahkan kolega kita, atasan kita, bawahan kita, tetangga kita. Inilah makhluk, ya. Maka disebutkan oleh Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk ini setelah menyibukkan kita selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjerumuskan pada keburukan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka fahdharuhum, hati-hatilah. Ayolah izza wal kuramar rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah penghalang keberhasilan kita untuk sukses dalam kebaikan, mendulang amal kebaikan di bulan Muharram ini, di tahun baru ini. Tentunya harus kita bisa identifikasi. Yang ketiga adalah asyaitan, setan, saudara-saudara. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kalian tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya. Tipu daya setan itu begitu lembut, saudara-saudara. Al-Anfal ayat 48. Wa idh zayyana lahumu syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Bisikan setan itu ketika menjerumuskan kita, saudara-saudara, dengan pujian, mendorong kita untuk sombong, mendorong kita untuk menyombongkan hati kita, ya. Bahkan perbuatan buruk kita dianggap baik. Setan. Dan berlindung dari konsep taubat, bahwa kita bersalah, kita masih ada yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara bertaubat. Sombong. Setan. Apa yang terjadi? Wa inni bari'um minkum, ya. Wa inni ara ma la tarona, ya. Wa inni, ya, ara ma la tarona wa inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ya. Jadi ketika kita sudah terjerumus, setan berlepas diri dari kita. Ya. Ayolah izwal kuramur rahimakumullah. Maka pantas Al-Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, asy-syaitanu faragh wa anta mashghul. Setan itu santai sementara engkau sibuk. Wa syaitanu yarak wa anta la tarah. Setan itu melihatmu sedang engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya sedangkan setan tidak pernah melupakanmu. Ayolah izza wal qurma rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, penghalang kita untuk berbuat baik dan terus berbuat baik dekat dengan Allah adalah an-nafsu. Nafsu, wabil khusus nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Demikian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Maka Al-Ghazali memberikan 3 cara bagaimana memecahkan keinginan nafsu. Pertama, menurut beliau, mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Lalu yang kedua, menahan beratnya beban ibadah. Dan yang ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ayuhal izzawal kuram rahimakumullah. Semoga kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan, dan tak terperdaya dengan godaan dunia, sehingga dengan ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara paripurna. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum bi an taf'alu ma umirtum wa tajtanibu anhu ma nuhitum. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira lakum takrima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أن تجعل كل قضاء قضيت لنا خيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.